dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi kurikulum KTSP 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Ya, silakan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya Randy Darmawan dengan MPM Ya, 21106310 50025 dan Widyarti Dwi Lestari dengan MPM 211063105041. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kurikulum KTSP 2013. Nah, menurut Mimin Haryati, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Nah, pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35. Nah, penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya menitik beratkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada pada kurikulum 2006. Nah, kemudian di sini ada prinsip dari kurikulum 2013. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik, sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan dan minat. Nah, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta lingkungan. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan, dan kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian di sini ada kekurangan dan juga kelebihan dari kurikulum KTSP 2013. Untuk kelebihannya, berakar pada budaya sehingga mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan, kompetensi inti, kompetensi dasar, konten lebih sederhana, dan kompetensi yang semakin meningkat sehingga berkesesuaian dengan lingkungan peserta didik, menekankan pada aplikasi sehingga terkait dengan kehidupan, menekankan pada kemampuan pengetahuan, sikap atau perilaku, dan keterampilan atau karya. Sedangkan kekurangannya, menginginkan peserta didik yang sesuai dengan kompetensi bukanlah perkara yang mudah, namun bukan hal yang mustahil. Keinginan kurikulum 2017 untuk menghasilkan peserta didik yang berkompeten memang bagus, namun akan
terasa utopis jika semua aspek yang berada di lingkungan pendidikan tidak bersatu. Nah, kurikulum harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak atau peserta didik, padahal jumlah anak sangat banyak. Oleh karena itu, guru harus paham dan mampu memahami potensi dan kualitas dari anak peserta didiknya. Kemudian, penilaian anak bukan lagi tertuju pada angka, seperti angka yang pintar mendapatkan nilai 100, anak yang kurang pintar mendapatkan nilai 0. Penilaian itu harus bersifat kualitatif dan deskriptif. Nah, kemudian di sini ada kurikulum 2013 yang disempurnakan akan dipaparkan oleh Widyar. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada kurikulum 2013 yang disempurnakan atau disebut K13 revisi. Next. Ya. Nah, kurikulum 2013 revisi ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 revisi bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi atau mempresentasikannya. Apa yang mereka peroleh setelah menerima pelajaran. Next. Nah, di sini ada 3 landasan dari K13 revisi. Yang pertama itu ada landasan filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis, yaitu yang berkaitan dengan landasan psikologis dan implementasinya dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang keempat ada landasan yuridis, di mana kurikulum ini ialah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Kemudian ada pun prinsip-prinsip dari kurikulum 2013 yang disempurnakan, yaitu prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum revisi 13 itu yaitu kelebihannya memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik, integratif, dan pendekatan saintifik. Yang ketiga, kelebihannya pada proses pembelajaran murid aktif. Guru sebagai fasilitator maupun motivator, semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran. Adapun kekurangannya dari K13 revisi ini yaitu hanya cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar yang tinggi. Masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara. Yang kedua, kekurangannya menggunakan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada persamaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Untuk persamaannya, menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar, dirancang oleh Dinas Pendidikan Nasional. Beberapa mata pelajaran masih sama dan terdapat kesamaan esensi kurikulum. Kemudian untuk perbedaannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, yaitu nama kurikulum tetap 2013, edisi revisi yang berlaku secara nasional, namun tidak berubah menjadi kurikulum nasional. Yang kedua, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah tidak diberlakukan di setiap mata pelajaran, kecuali agama dan PPKN, tetapi kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Kemudian yang ketiga, jika terdapat 2 nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka hanya nilai tertinggi yang diambil. Yang keempat, penilaian keterampilan dalam satu kompetensi dasar dihitung dari nilai praktek, produk, dan portofolio, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Yang keempat, bobot nilai pengetahuan
penilaian harian dan penilaian akhir semester sama. Yang kelima, pendekatan saintifik 5M bukan satu-satunya metode mengajar, dan susunan tidak harus berurutan jika menggunakan pendekatan ini. Yang keenam, silabus Pertilas edisi revisi lebih ringkas dari sebelumnya, hanya sedikit dari 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, ulangan akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Ulangan tengah semester ditiadakan langsung ke penilaian akhir semester. Ya. Nah, kemudian inovasi penting kurikulum 2013. Pembelajaran menjadi kontekstual dan holistik dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang terlihat. Maka siswa dapat memahami konsep secara utuh. Pembelajaran didesain untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dengan berlandaskan pendekatan ilmiah pada setiap pembelajaran. Untuk penunjang hal ini, para guru akan mendapatkan pelatihan serta dukungan yang diperlukan agar pembelajaran yang efektif dapat tercipta. Kemudian untuk inovasi 2016 atau K13 revisi, sama seperti kurikulum 2013, hanya saja kurikulum 2016 ini dibuat menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami oleh siswa maupun guru. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran lebih ditingkatkan. Para guru dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Nah, kemudian ada implementasinya yang akan dijelaskan oleh Widyarti. Baik, untuk kita ngambil implementasinya dari profil SMP 8 Purwakarta dengan NPSN yaitu 20 22 97 32 dengan statusnya sebagai sekolah negeri, bentuk pendidikannya yaitu SMP, dengan akreditasi A dengan status kepemilikan pemerintah daerah, dengan SK sendiri yaitu belum ada, tanggal SK-nya pendirian tanggal 1 bulan 1 tahun 2005. Kemudian tanggal SK izin operasionalnya yaitu tanggal 15 bulan 3 tahun 2019 dengan alamat Jalan Kapten Ismail nomor 88B. Next. Implementasi kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum yang disempurnakan tahun 2016 di SMP 8 Purwakarta. Dalam implementasinya menerapkan kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum yang disempurnakan tahun 2016. Saat ini SMP tersebut masih menggunakan kurikulum 2013 revisi untuk kelas 8 dan 9. Karena untuk kelas 7 sudah menerapkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Pada saat pemerintah mengeluarkan adanya kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, sekolah SMP 8 Purwakarta tidak langsung menerapkan, karena perlu adanya penyesuaian dan sosialisasi dengan elemen-elemen yang terdapat dalam sekolah, seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik. SMP 8 Purwakarta baru menerapkan kurikulum 2013 revisi pada tahun 2018, yang mana setelah 2 tahun dikeluarkan pemerintah, yaitu 2016. Tetapi SMPN 8 Purwakarta ini terus mengupayakan agar dapat menyesuaikan dengan kurikulum tersebut. Untuk memanfaatkan sumber daya kurikulum 2013 revisi di sekolah SMP 8 Purwakarta sendiri terdiri dari manajemen dan kepemimpinan sekolah, mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh tim pengembangan kurikulum, fasilitas guru, dan menyusun silabus dan RPP, membimbing para guru mengembangkan kurikulum, memfasilitasi guru dalam menyusun silabus dan RPP, dan mengembangkan dan memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian pemanfaatan sumber belajar pada saat proses pembelajaran tidak hanya LKPD yang sudah tepat dalam memilih dan menggunakan alat media yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang diajar. Kemudian pemanfaatan sarana kurikulum 2013 revisi pada sekolah observasi dilihat dari alat pelajaran dan alat peraga. Next.
Kemudian strategi dan model-model pembelajaran yang dipilih itu berpusat pada peserta didik dengan guru memiliki profesionalisme di bidangnya, mempersiapkan bahan ajar sebelum memulai pembelajaran, menyampaikan materi dengan jelas kepada peserta didik, mampu mengelola kelas dengan baik, melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran, serta mempunyai hubungan baik dengan orang tua peserta didik dengan melakukan komunikasi apabila ada masalah. Pemanfaatan sarana kurikulum 2013 revisi pada sekolah observasi dilihat dari alat pembelajaran dan alat praktik, serta media yang digunakan guru dalam mengajar. Sedangkan pemanfaatan prasarana kurikulum 2013 revisi yang terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, SMP, tempat observasi berpusat pada peserta didik yang berarti bahwa sudah efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Jadi, guru hanya memberikan bahan, tidak menerangkan keseluruhan materi, kemudian peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik SMP 8 Purwakarta ini yang diteliti sesuai dengan kurikulum 2013 revisi itu terdiri dari 5 karakter penting, yaitu religius dengan memiliki sikap toleransi terhadap agama lain serta hidup rukun dengan agama lain. Nasionalis dengan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, cinta tanah air dengan melakukan upacara bendera setiap hari Senin, adanya kegiatan pada hari nasional seperti hari kemerdekaan atau hari Kartini. Kemudian integritas dengan adanya tanggung jawab yang diberikan seperti melaksanakan piket kelas, memelihara kebersihan lingkungan sekitar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, diterapkannya keadilan dengan menghargai pendapat orang lain, membangun rasa persatuan antar sesama, bergaul dengan sesama teman, kesediaan menerima pendapat orang lain, berprasangka baik terhadap orang lain, gotong royong dan bekerja sama dalam belajar kelompok, saling tolong menolong saat ada kesulitan, pembagian tugas piket yang merata pada pelaksanaan upacara bendera. Kemudian mandiri dengan berpikir mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bersikap aktif dalam belajar, tidak mudah putus asa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan bertanya. Oke, baik. Mungkin dari yang pertama, Sulia Sofianisa, dipersilakan. Maaf Ren, ini dari Ulia Ren. Ya, silakan. Iya. Terima kasih kepada moderator. Saya Uli dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana partisipasi guru, orang tua, dan siswa dalam proses penyempurnaan KTSP tahun 2016 ini, dan bagaimana hal ini mempengaruhi penerimaan dan implementasi kurikulum di tingkat sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Meliana Sabrina. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Meliana Sabrina dari kelompok 9. Pertanyaannya, apakah ada strategi khusus dalam kurikulum yang disempurnakan ini untuk mendukung pengembangan keterampilan, kepemimpinan, kewirausahaan, atau keberlanjutan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Selanjutnya, Regina Martini, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Regina Kartini Azara, perwakilan dari kelompok 14, izin bertanya. Tadi kan di PPT juga sudah dijelaskan dan tertera mengenai prinsip-prinsip apa saja yang ada di K13 revisi. Pertanyaannya, bagaimana sih prinsip-prinsip itu diaplikasikan? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih juga. Selanjutnya, Alfizra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa alasan mendasar sehingga adanya inovasi kurikulum seperti inovasi K13 yang disempurnakan menjadi K16? Terima kasih.
Baik, selanjutnya Intan Febrianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Intan Febrianti dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa makna dari prinsip kontinuitas dalam kurikulum 2013 yang disempurnakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Salum, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Salum Kanisa dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana proses dilakukannya penyempurnaan kurikulum 2016 dari KTSP 2013? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nika Nurul Aini. Baik, terima kasih moderator. Saya Nika Nurul Aini dari kelompok 10. Izin bertanya, apa saja perbedaan antara kurikulum KTSP 2013 dan 2016 dalam hal pendekatan pembelajaran dan pengembangan diri siswa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nadia Meisya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya, pengaruh dari kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum yang disempurnakan tahun 2016 terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ahmad Alif. Baik, moderator, izin bertanya. Saya Ahmad Alif Nasulo dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira evaluasi dilakukan dalam kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum 2016 yang disempurnakan untuk memastikan pencapaian kompetensi siswa? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bayu Agus Triyono. Ya, saya Bayu Agustriono dari dari kelompok 4. Izin bertanya, apa dampak dari inovasi-inovasi yang diterapkan pada kurikulum KTSP 2013 yang disempurnakan tahun 2016 terhadap pencapaian pembelajaran siswa di sekolah? Oke, terima kasih. Selanjutnya Ayu Francisca. Baik, terima kasih moderator. Saya Ayu dari kelompok 11. Izin bertanya, bagaimana kurikulum disempurnakan 2016 menanggapi tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah saat ini? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Isfahani Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Isfahani Salsabila, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan versi yang disempurnakan pada tahun 2016, serta bagaimana upaya mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih karena seluruh kelompok sudah bertanya. Mungkin dari kelompok 2 izin berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya kembalikan ke Bapak Dadang. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Lutfia, kelompok 3, mengenai apa yang mendasari inovasi kurikulum seperti inovasi K13 yang disempurnakan menjadi K16 dan bagaimana ini mempengaruhi pendekatan pembelajaran. Nah, inovasi kurikulum seperti transformasi dari kurikulum K13 menjadi K16 umumnya didasarkan pada evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Nah, perkembangan dalam pendidikan global serta kebutuhan lokal, beberapa faktor yang mendasari inovasi tersebut antara lain yang pertama, evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum sebelumnya dalam hal ini K13 mungkin telah dinilai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat mencakup berbagai aspek seperti keberhasilan siswa, relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, kesiapan siswa untuk masuk ke dunia kerja, dan lain-lain. Hasil evaluasi tersebut mungkin menjadi dasar untuk melakukan perubahan dari inovasi ke arah kurikulum 2016. Kemudian, perkembangan dalam pendidikan global. Pendidikan terus mengalami perkembangan, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi.
inovasi kurikulum seringkali mencoba untuk mencerminkan perkembangan ini dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti kemampuan 21 ST, Century, literasi digital, pengembangan keterampilan interpersonal, dan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum yang lebih baru dapat dirancang untuk lebih mengakomodasi perubahan-perubahan ini. Kemudian yang ketiga, kebutuhan lokal. Setiap negara termasuk Indonesia memiliki konteks pendidikan pendidikan lokal yang unik. Inovasi kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan siswa, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan siswa di tingkat lokal. Hal ini bisa berarti penekanan lebih pada aspek tertentu dari pendidikan, penyesuaian terhadap kondisi sosioekonomi tertentu, dan pengenalan materi yang lebih relevan dengan lingkungan setempat. Kemudian ada pengaruh inovasi kurikulum K16 terhadap pendekatan pembelajaran bisa sangat bervariasi, namun secara umum beberapa pengaruh yang mungkin terjadi adalah yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, K16 mungkin menekankan pembelajaran yang lebih berbasis pada pengembangan kompetensi daripada sekedar pemahaman konsep. Hal ini berarti lebih banyak penekanan dan penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks nyata dan pengembangan keterampilan yang relevan. Kemudian ada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kurikulum yang diperbarui mungkin mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, di mana siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, proyek, dan kolaborasi dengan teman sekelas. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dalam era digital, K16 mungkin lebih mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memfasilitasi akses informasi, keterlibatan siswa, dan penciptaan konten pembelajaran yang inovatif. Kemudian ada penekanan pada keterampilan, pendekatan interdisipliner. K16 mungkin mempromosikan pendekatan interdisipliner di mana siswa bisa diberi kesempatan untuk mempelajari topik-topik dari berbagai disiplin ilmu secara integrasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh Widyarti. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Bayu, kelompok 4, yaitu pertanyaannya, apa dampak dari inovasi-inovasi yang diterapkan pada kurikulum KTSP 2013 yang disempurnakan tahun 2016 terhadap pencapaian pembelajaran siswa di sekolah? Nah, inovasi-inovasi yang diterapkan pada kurikulum KTSP 2013 yang disempurnakan tahun 2016 dapat memiliki dampak positif terhadap pencapaian pembelajaran siswa di sekolah, seperti keterlibatan siswa yang lebih aktif, di mana kurikulum yang lebih berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran aktif dapat mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar mengajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yaitu inovasi dalam kurikulum dapat mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan menyeluruh. Yang ketiga, pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penyesuaian kurikulum dengan tuntutan dunia kerja dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Pendekatan inovatif dalam kurikulum dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa, yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan prestasi akademik melalui implementasi inovasi-inovasi dalam kurikulum. Diharapkan dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran siswa secara keseluruhan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih
Widyarti. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 5 dengan penanya Isfahani. Untuk pertanyaannya, apa tantangan khusus dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan versi yang disempurnakan pada kurikulum 2016 serta strategi yang efektif untuk mengatasi menurut pengalaman praktisi pendidikan. Nah, untuk implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2016 menghadapi sejumlah tantangan khusus yang perlu diatasi untuk mencapai kesuksesan penuh. Nah, untuk tantangannya, yaitu yang pertama kesiapan guru. Implementasi kurikulum baru membutuhkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan guru yang dalam mengajar sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum. Namun tidak semua guru mungkin memiliki kesiapan yang cukup untuk beralih ke pendekatan baru. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik dalam hal fasilitas, fisik, materi pembelajaran, maupun dukungan administrasi. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam menjalankan kurikulum baru dengan efektif. Kemudian, yang ketiga, pemahaman dan dukungan masyarakat. Dukungan dari orang tua dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum baru, namun seringkali terjadi ketidakpahaman atau bahkan perlawanan terhadap perubahan dalam pendidikan. Kemudian, yang keempat, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Kurikulum baru membutuhkan sistem evaluasi dan pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Tantangan mungkin muncul dalam menyusun dan menjalankan sistem evaluasi yang efektif. Kemudian untuk strategi yang efektif, yang pertama itu pelatihan dan dukungan bagi guru. Nah, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru ini sangat penting. Pelatihan dapat mencakup pemahaman tentang konsep kurikulum, pengembangan keterampilan pedagogis, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, pengembangan materi pembelajaran. Mengembangkan dan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum bisa membantu guru dalam mengajar lebih efektif. Ini bisa melibatkan kolaborasi antar guru, penggunaan sumber daya daring, dan pengembangan bahan ajar lokal yang relevan. Kemudian, yang ketiga, partisipasi dan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses implementasi kurikulum baru dapat membantu mengatasi ketidakpahaman dan meningkatkan dukungan mereka. Komunikasi terbuka dan reguler dapat membantu menjelaskan tujuan dan manfaat dari perubahan kurikulum. Kemudian selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, memastikan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan implementasi kurikulum. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah baru atau hambatan sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi antar stakeholder. Stakeholder. Nah, kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat implementasi kurikulum baru dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan pengalaman. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi yang efektif, diharapkan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2016 ini dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan dampak yang positif bagi pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin cukup dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Dadang.